Gelombang serangan rudal kembali menghantam sejumlah kota di Ukraina Senin 5 Desember 2022. Tetapi dalam hari yang sama, dua pangkalan udara yang jadi rumah bagi bom Rusia diguncang ledakan besar. Rentetan rudal yang telah diperkirakan otoritas Ukraina selama berhari-hari sebelumnya adalah putaran terakhir dari upaya Rusia untuk menonaktifkan pasokan energi. Sejumlah ledakan terjadi di beberapa wilayah di selatan Kiev termasuk Cherkasy, Kryvyi dan Odessa. Serangan mengakibatkan listrik padam dan meninggalkan kota tanpa pasokan air. Sementara di Zaporizhzhia, rudal menghantam sejumlah bangunan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Di ibu kota Kiev, banyak orang dengan cepat berlindung di stasiun metro Zoloty Vorota. Juru bicara Angkatan Udara Ukraina, Yuri Inhat, mengatakan rudal berbasis darat diluncurkan dari Rusia Selatan. Selain itu, rudal juga ditembakkan dari kapal di Laut Kaspia dan Laut Hitam. Pembom strategis Rusia juga dilaporkan ikut meluncurkan rudal. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menembak jatuh 60 rudal lebih dari sekitar 70 rudal yang diluncurkan Rusia pada serangan kali ini. Inhat mengatakan Rusia menyerang dalam beberapa gelombang untuk mempersulit pertahanan udara Ukraina dalam menembak jatuh rudal. Sedangkan Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, mengatakan sistem listrik nasional negara itu tetap berfungsi dan utuh setelah gelombang serangan rudal Rusia. Dia mengakui fasilitas energi di 3 wilayah Ukraina, yakni Kiev, Vinnytsia, dan Odessa memang terkena serangan, dan beberapa daerah menghadapi pemadaman darurat untuk menyeimbangkan sistem. Sedangkan Gubernur wilayah Kiev, Oleksiy Kuleba, mengatakan bahwa beberapa infrastruktur wilayah itu telah terkena rudal Rusia. Dia mengatakan 40% wilayah tersebut tanpa listrik, namun dia menambahkan tidak ada konsekuensi kritis. Sementara itu, RIA Novosti melaporkan 2 pangkalan udara di Rusia dihantam ledakan. Salah satu ledakan terjadi di pangkalan udara Diaghilevo di kota Ryazan, sekitar 250 km dari Moskow dan 450 km dari perbatasan Ukraina. Citra satelit yang diterbitkan Imagesat International menunjukkan pembom Tu-22M3 backfire rusak di pangkalan tersebut. Gambar yang muncul di media sosial juga menunjukkan satu Tu-22M3 rusak parah. Selain pembom, sebuah truk juga rusak. Foto juga menunjukkan rudal KH-22 terpasang di sebuah pembom. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan 3 personel militernya meninggal dalam apa yang mereka katakan sebagai serangan pesawat tak berawak Ukraina di pangkalan tersebut. Sementara 2 pesawat dikatakan rusak ringan dan 4 orang lainnya terluka. Rusia juga mengklaim Ukraina menggunakan drone bertenaga jet buatan Soviet untuk melakukan serangan tersebut. Meski Rusia mengatakan bisa mencegah drone, tetapi terbukti serangan mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Kemungkinan drone yang dimaksud Rusia adalah Tu-141, sebuah pesawat tak berawak bermesin jet yang dibangun pada era Soviet. Namun terlepas dari serangan itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan mereka telah melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer dan energi Ukraina pada hari Senin. Ledakan lain terjadi di pangkalan Engels 2 di Saratov yang menampung pembom strategis Tu-95 dan Tu-160. Gubernur Saratov, Roman Busargin, mengatakan tidak ada kerusakan pada fasilitas sipil. Tingkat kerusakan yang disebabkan oleh ledakan di Engels belum dapat dipastikan. Meskipun ada laporan dari media Rusia bahwa 2 pembom strategis Tu-95MS rusak dan 2 orang terluka. Seperti kami laporkan sebelumnya, pangkalan udara Engels yang terletak sekitar 700 km dari perbatasan Ukraina menampung pembom strategis Tu-95 dan Tu-160. Citra satelit sebelumnya menunjukkan ada kesibukan tingkat tinggi di tempat tersebut. Sekitar 20 bomber terlihat diparkir di sekitar landasan pacu. Selain itu juga terlihat beberapa pesawat kargo. Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Jika terkonfirmasi bahwa Ukraina berada di balik ledakan tersebut, ini akan menjadi perkembangan yang signifikan. Sejauh ini, sebagian besar serangan Ukraina terhadap pangkalan udara Rusia telah terbatas pada lokasi yang lebih dekat dengan perbatasan mereka. Salah satunya di Crimea yang jauh lebih mudah dijangkau dengan improvisasi drone kamikaze atau rudal balistik jarak pendek. Jika tidak, serangan terhadap pangkalan udara Rusia yang lebih jauh tampaknya melibatkan tim sabotase. Sementara itu, pada hari yang sama, Vladimir Putin telah mengunjungi jembatan Crimea yang terkena serangan bom truk pada bulan Oktober. Mengendarai mobil sendiri, Presiden Rusia melintasi jembatan Kerch yang menghubungkan Crimea dengan daratan Rusia. Dia juga berbicara dengan para pekerja dan mendiskusikan perbaikan dengan pejabat senior pemerintah yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
Jembatan ini mengalami kerusakan parah setelah ledakan pada 8 Oktober, sehari setelah ulang tahun ke-70 Vladimir Putin. Ledakan menghancurkan satu bagian jembatan jalan yang menghentikan sementara lalu lintas melintasi Selat Kerch. Putin menuduh Ukraina melakukan serangan di jembatan tersebut. Setelah ledakan itu, Rusia kemudian melakukan serangkaian serangan rudal mematikan yang menargetkan kota-kota Ukraina sebagai pembalasan. Perjalanan Putin melintasi jembatan di atas Selat Kerch menjadi tanda penting bahwa Rusia mampu memperbaiki jembatan itu dengan cepat. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightchannel.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. I'm good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.